Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Jehovah nasun tinuli pagani holongga yang tarasami ilehon anakna nasasadai manobus kita jolma pardosai puji madebata ale manusia lasroham somba madebata dapoton Jehovah nasun timuli marite anakna Tuhan Yesus Bungso hasuhatan doa sanai marhite anakna milehonai mudarna durusdo dihasilangi rarape dosata dias digani puji madebata ale manusia lasroham somba madebata dapoton Jehovah nasun timuli marhite anakna Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel dalam pertanyaan kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Kita dengarkan bersama-sama demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka,
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 253 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam pertanyaan sektor saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita dengarkan bersama-sama demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya
dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin, menjadi seorang bos, menjadi pejabat adalah harapan semua orang. Banyak orang berjuang melakukan berbagai cara supaya bisa menjadi seorang pemimpin atau pejabat. Anak-anak yang sekolah berjuang keras, bekerja, belajar keras dengan harapan ke depan menjadi sukses dan menjadi seorang pemimpin. Tetapi menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah atau seenak yang kita bayangkan. Memang melihat dari luar kelihatannya sangat enak, berwibawa. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, tentu tidak seindah yang kita bayangkan. Sungguh sangat banyak tanggung jawab yang harus dipikul supaya tempat bekerjanya itu bisa berjalan lancar dan apa yang ditargetkan bisa tercapai dengan baik. Seorang pemimpin harus serba bisa. Karena seorang pemimpin harus mampu memikirkan perkembangan jabatannya, usahanya, dan harus siap sedia setiap saat untuk menghadapi segala masalah dan harus bisa segera memperbaikinya. Harus berusaha mensejahterakan karyawannya atau bawahannya supaya kualitas kerja mereka baik, yang otomatis juga mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya atau pimpinannya atau tempat dia bekerja. Namun sering terjadi seorang pemimpin terjebak dalam kesibukan bekerja yang membuatnya kelelahan secara fisik dan mental, yang sangat berpotensi membuat seorang pemimpin bisa menjadi stres, yang bisa berujung kepada penyakit, bahkan berakhir dengan kegagalan. Tetapi seorang pemimpin yang bijak, yang sehat jasmani dan rohani, pasti sukses dengan menerapkan metode atau sistem yang baik untuk memimpin semua anggotanya. Seorang pemimpin yang baik akan mencoba menyelaraskan emosinya dengan emosi bawahannya, sehingga ketika emosi-emosi itu terpadu, itu akan memudahkan mereka untuk mewujudkan semua tindakan yang akan mereka lakukan. Visi dan misi dalam organisasinya benar-benar dipahami oleh semuanya, sehingga pencapaian hasil yang diharapkan akan mudah didapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dapat kita lihat dalam nas khotbah di Partanyangan saat ini. Kepemimpinan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam realita yang dihadapi Musa, dia harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi Musa harus melayani mereka dengan sebaik-baiknya, karena Allah telah memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Banyak situasi dan banyak tantangan yang dihadapi Musa ketika memimpin bangsa itu. Namun dia tetap berusaha menjalankannya dengan baik. Dalam situasi seperti itu, mertua Musa bernama Jitro
melihat kondisi Musa dan karakter umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa, membuat Jitro harus berbicara dan memberikan masukan kepada Musa supaya Musa jangan kewalahan menghadapi bangsa Israel. Jitro menasihati Musa dan mengusulkan supaya Musa mengangkat hakim-hakim, mengangkat atau membuat kelompok kerja untuk membantunya dalam pekerjaannya dengan tujuan untuk mengurangi bebannya. Usul itu direnungkan Musa, dan dengan segala kerendahan hati Musa mendengarkan nasihat mertuanya, dan nasihat itu ketika dilaksanakan sungguh luar biasa pengaruhnya membantu Musa dalam pelayanannya. Metode atau teori Jitro, itulah kita sebut sekarang ini metode yang diajarkan Jitro kepada menantunya Musa. Suatu metode yang sangat bagus untuk membangun kekuatan dalam sebuah tim kelompok kerja. Bagaimana seorang pemimpin melibatkan semua anggotanya mempunyai peran untuk mencapai tujuan bersama. Dalam setiap organisasi, kita harus mengetahui bahwa untuk mencapai sebuah tujuan harus mempunyai prinsip dan misi bersama sebagai suatu teamwork. Harus ada kerjasama yang baik. Sehingga apapun beban pekerjaan itu akan menjadi gampang terselesaikan karena semua terlibat mengerjakan peran masing-masing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seorang pemimpin harus bisa mengenal dan mengerahkan anggotanya untuk mencapai hasil yang baik. Dengan mengenal anggotanya, maka pemimpin harus dapat menempatkan posisi yang tepat pada setiap situasi dan setiap posisi yang akan diselesaikan. Istilah mengatakan the right man and the right place. Jangan menjadi single factor atau one man show. Tentu itu tidak baik dan akan melelahkan si pemimpin. Kenapa? Kita harus tahu seorang pemimpin yang baik jika dia dapat melahirkan seorang pemimpin yang baru. Seorang pemimpin yang berhasil jika dia berhasil melahirkan seorang pemimpin yang baru. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar. Ini bisa terjadi jika sudah dibentuk tim dalam setiap pekerjaan dengan tanggung jawab masing-masing. Masalah ringan atau masalah berat itu relatif. Yang penting bagaimana setiap tim bisa bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang harus ditangani. Jadi metode atau manajemen yang diusulkan Jitro di sini akan sangat menolong bagi setiap pelakunya atau setiap orang yang mau menjalankannya. Karena selain memudahkan setiap pekerjaan, juga untuk menghargai sesama serta hidup dalam kerendahan hati. Yang lemah terangkat, yang kuat mengayomi, saling menutup, saling mengisi, maka tujuan yang akan dicapai sangat gampang dicapai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap organisasi, perkumpulan-perkumpulan, baik di gereja ataupun marga-marga, bahkan dalam keluarga juga, kita harus mau bekerja sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Itu harus jelas kita ingat. Jangan ada yang egois. Jangan ada yang merasa bahwa dialah penentunya. Kalau tidak ada dia, maka semuanya akan gagal. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dalam satu tim. Atau itu bukan yang namanya teamwork. Itu jangan ada kelihatan dalam satu organisasi. Bahkan dalam keluarga pun, suami, istri, anak-anak harus saling mendukung supaya harapan-harapan ke depannya
dapat tercapai dengan sukacita. Dengan kesehatan, dengan kerjasama yang baik, doa-doa kita pun, mungkin iman kita mengatakan, Tuhan akan segera mengabulkannya. Tetapi jika pikiran berbeda, hati berbeda, tindakan berbeda, keegoisan menonjol, dua-dua kita pun akan sulit dikabulkan oleh Tuhan. Maka kesehatan dalam tim, saling mengisi, saling menopang, akan menjadi sungguh suatu tim yang kuat dan sangat luar biasa. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua, pendeta, majelis, parhalado partohonan dan non-partohonan, semua pengurus kategorial, bahkan seluruh jemaat mulai dari anak-anak sampai lansia, mari kita melayani dengan rendah hati sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang mungkin kata orang berat, besar masalahnya, tapi kalau bersatu hati, mau melakukan yang terbaik, pasti akan cepat terselesaikan. Tidak ada yang capek, tetapi semua bersukacita. Seperti Musa dengan keadaannya, dia menjadi bersukacita melakukan pekerjaannya setelah dibentuk tim seperti usulan mertuanya Jitro. Maka dalam hal seperti itu, kemuliaan Tuhan semakin terlihat dalam hidup kita. Dan dalam semua pekerjaan itu, mari kita berpikir semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan dengan sapaan firman-Mu dalam pertanyaan sektor saat ini. Engkau menyapa kami Tuhan, umat-Mu, parhalado-Mu, dalam melakukan tugas panggilan kami, mau bekerja sama, mau melakukan segala tanggung jawab sebagai sebuah tim. Dan di dalam kebersamaan itu, apapun pekerjaan, berat atau ringan, apapun suatu masalah, besar atau kecil, itu akan cepat terselesaikan apabila kami saling menopang. Terlebih jika kami hidup dalam kerendahan hati. Bapa di surga, kami kadang menyadari keegoisan kami sangat menonjol. Karena kami merasa mampu, merasa lebih hebat. Ajari kami Tuhan untuk belajar rendah hati, untuk saling bekerja sama, saling menopang, saling mengisi. Sehingga semuanya demi tujuan bersama, dan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bila firman-Mu Tuhan semakin menyegarkan kami untuk bisa saling bekerja sama, untuk bisa saling mengisi, saling menopang dalam segala keadaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang selalu ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu. Jadikan kami menjadi sebuah tim yang solid, yang mau bekerja sama, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai anak-anak sampai lansia, dimanapun berada saat ini. Jagai kami semua Tuhan, sertai kami semua. Dalam setiap aktivitas kami, Engkaulah yang memberkatinya sehingga menjadi sumber berkat bagi kami. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Segala pergumulan hidup topang kami Tuhan. Supaya jangan putus asa, tetapi dapat menemukan jalan keluar dengan pertolongan hikmat yang daripada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Diriku, haleluya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertengahan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.